Saudaraku, pernahkah kamu merasa hidupmu penuh dengan ujian, jalan terasa buntu atau doa seolah belum terjawab? Namun tahukah kamu, seringkali di balik semua itu sebenarnya Allah sedang menolongmu. Pertolongan Allah tidak selalu datang dengan cara yang kita bayangkan. Tidak selalu berupa jalan lapang, kemudahan instan, atau rezeki berlimpah. Kadang pertolongan Allah hadir dalam bentuk yang tersembunyi, yang hanya bisa dipahami dengan hati yang tenang dan iman yang kuat. Hari ini mari kita renungkan bersama tanda-tanda bahwa Allah sebenarnya sedang menolongmu, agar kita lebih bersyukur, lebih sabar, dan semakin yakin kepadanya. Dengarkan sampai akhir karena bisa jadi salah satu tanda ini sedang terjadi dalam hidupmu sekarang. Tanda pertama Allah sedang menolongmu adalah ketika hatimu masih dijaga untuk tetap berdoa. Meski doa terasa belum terkabul, tapi jika hatimu masih mau menengadah, itu adalah pertolongan besar. Sebab banyak orang saat diuji, justru menjauh dari doa. Namun jika Allah menolongmu, Dia menjaga hatimu untuk tetap yakin bahwa doa tidak akan pernah sia-sia. Doa yang belum dijawab bukan berarti Allah tidak mendengar. Doa yang belum terwujud bukan berarti Allah menolak. Doa yang belum terkabul adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Pertolongan Allah itu tidak selalu berupa jawaban instan. Pertolongan itu kadang berupa kesabaran yang menguatkanmu. Pertolongan itu kadang berupa ketabahan yang membuatmu tetap berdiri. Allah tahu seberapa kuat dirimu. Allah tahu seberapa jauh engkau mampu melangkah. Maka Dia menolongmu dengan menanamkan rasa sabar di hatimu. Dia menolongmu dengan menumbuhkan keyakinan bahwa badai akan berlalu. Dia menolongmu dengan membuatmu masih bisa tersenyum meski hatimu terluka. Dia menolongmu dengan membuatmu masih bisa bangkit meski berkali-kali jatuh. Allah tidak selalu mengangkat masalahmu, tapi Dia membuat hatimu mampu menanggung masalah itu. Itulah tanda bahwa kamu tidak dibiarkan sendirian. Itulah tanda bahwa Allah masih memeliharamu. Kadang engkau merasa sendirian. Kadang engkau merasa tidak ada yang peduli. Namun tiba-tiba, hatimu tergerak untuk berdoa. Tiba-tiba hatimu teringat Allah. Itulah pertolongan besar. Pertolongan yang tidak terlihat tapi nyata. Pertolongan yang membuatmu tetap terhubung dengannya. Saat lidahmu masih bisa menyebut nama Allah, itu pertolongan. Saat hatimu masih bisa bergetar ketika mendengar ayat-Nya, itu pertolongan. Saat matamu masih bisa meneteskan air mata karena takut kepadanya, itu pertolongan. Betapa banyak orang yang hatinya keras. Betapa banyak orang yang jauh dari doa. Betapa banyak orang yang tidak lagi peduli pada Allah. Tapi engkau, meski penuh salah, masih mau berdoa. Masih mau memohon, masih mau berharap. Itu adalah pertolongan yang luar biasa. Allah menolongmu dengan cara menjaga hatimu. Allah menolongmu dengan cara menuntun lidahmu. Allah menolongmu dengan cara menanamkan harapan dalam dirimu. Pertolongan itu mungkin tidak kamu sadari. Pertolongan itu mungkin terasa kecil. Tapi tanpa itu, mungkin engkau sudah putus asa. Tanpa itu, mungkin engkau sudah menyerah. Tanpa itu, mungkin engkau sudah meninggalkan Allah. Namun justru, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu ada. Dia selalu dekat. Dia selalu mendengar. Dia selalu menolong dengan caranya yang penuh rahasia. Kadang engkau bingung kenapa doa belum terjawab. Kadang engkau bertanya, kenapa ujian tidak kunjung berakhir? Tapi lihatlah, engkau masih kuat sampai hari ini. Itu adalah pertolongan. Lihatlah, engkau masih bisa bertahan. Itu adalah pertolongan. Lihatlah, engkau masih punya semangat untuk terus berharap. Itu adalah pertolongan. Allah tidak membiarkanmu hancur. Allah tidak membiarkanmu jatuh terlalu dalam. Allah selalu mengulurkan tangannya. Meski kamu tidak melihatnya, tapi engkau merasakannya. Setiap kali hatimu ingin menyerah, tiba-tiba datang kekuatan baru. Itu pertolongan Allah. Setiap kali engkau merasa hilang arah, tiba-tiba ada cahaya yang menuntunmu. Itu pertolongan Allah. Setiap kali engkau merasa lemah, tiba-tiba ada bisikan lembut untuk bangkit kembali. Itu pertolongan Allah. Betapa indah cara Allah menolong. Betapa lembut cara Allah menjaga. Betapa bijak cara Allah memelihara. Bahkan ketika engkau lalai,
Dia tetap menolong. Bahkan ketika engkau salah, Dia tetap melindungi. Bahkan ketika engkau jauh, Dia tetap menunggu. Itulah tanda kasih sayang Allah. Itulah tanda pertolongan Allah. Pertolongan itu lebih berharga daripada harta dunia. Pertolongan itu lebih berharga daripada segalanya. Karena pertolongan itu menjaga imanmu. Karena pertolongan itu menyelamatkan hatimu. Karena pertolongan itu membuatmu tidak kehilangan Allah. Dan siapa yang masih bersama Allah, dia tidak akan pernah benar-benar kalah. Siapa yang masih bersama Allah, dia tidak akan pernah benar-benar sendiri. Siapa yang masih bersama Allah, dia akan selalu ditolong dengan cara yang ajaib. Maka jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti yakin, karena saat engkau masih bisa berdoa, itu adalah tanda paling nyata bahwa Allah sedang menolongmu. Tanda kedua Allah sedang menolongmu adalah ketika kamu dijauhkan dari sesuatu yang kamu anggap baik, padahal sebenarnya buruk bagimu. Pernahkah kamu merasa kecewa karena gagal mendapatkan apa yang sangat kamu inginkan? Mungkin pekerjaan impianmu hilang begitu saja. Mungkin orang yang kamu cintai pergi meninggalkanmu. Mungkin rencana yang sudah kamu siapkan runtuh dalam sekejap. Saat itu hatimu hancur. Saat itu air matamu jatuh. Saat itu kamu merasa Allah tidak mendengarmu. Tapi sadarlah, bisa jadi itulah cara Allah menolongmu. Allah tahu masa depanmu sementara kamu tidak tahu apa-apa. Allah tahu jalan yang berbahaya, sementara kamu hanya melihat indahnya dari luar. Allah tahu isi hati manusia sementara kamu hanya melihat wajahnya. Maka ketika sesuatu hilang dari genggamanmu, jangan buru-buru marah, jangan buru-buru kecewa, jangan buru-buru berprasangka buruk. Bisa jadi itu adalah bentuk pertolongan yang tidak kamu sadari. Kadang kamu menangis karena tidak mendapatkan sesuatu. Padahal jika itu tetap menjadi milikmu, mungkin hidupmu hancur. Kadang kamu marah karena rencanamu gagal. Padahal jika itu berjalan, mungkin hidupmu tersesat. Kehilangan tidak selalu berarti kerugian. Kehilangan kadang adalah cara Allah menyelamatkanmu. Allah menolongmu dengan cara yang tidak selalu kamu sukai. Allah menolongmu dengan cara yang kadang terasa menyakitkan. Allah menolongmu dengan cara yang kadang membuatmu bertanya-tanya. Seperti seorang anak kecil yang menangis karena tidak diberi pisau tajam. Anak itu marah pada ibunya. Anak itu merasa ibunya kejam, padahal sang ibu tahu pisau itu berbahaya. Begitulah Allah menolongmu. Engkau merasa sedih, tapi sebenarnya engkau sedang dijaga. Engkau merasa dirugikan, padahal engkau sedang diselamatkan. Engkau merasa kosong, padahal Allah sedang menyiapkan isi yang lebih baik. Betapa banyak orang yang menyesal karena memaksa sesuatu yang sebenarnya buruk baginya. Betapa banyak orang yang hancur karena mempertahankan sesuatu yang harusnya dilepas. Maka jika Allah mengambil sesuatu darimu, percayalah itu adalah bentuk cintanya. Percayalah itu adalah tanda pertolongannya. Jangan anggap semua yang hilang adalah kerugian. Jangan anggap semua yang gagal adalah keburukan. Kadang kegagalan adalah jalan menuju keberhasilan. Kadang kehilangan adalah jalan menuju pertemuan yang lebih indah. Kadang kesedihan adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Allah tahu kapan waktumu tepat. Allah tahu apa yang layak untukmu. Allah tahu siapa yang harus bersamamu. Allah tahu apa yang harus ada dalam hidupmu. Jika sesuatu dijauhkan darimu itu bukan kebetulan. Itu adalah pertolongan. Jika sesuatu ditahan darimu itu bukan tanpa alasan. Itu adalah kasih sayang. Jika sesuatu runtuh di depanmu, itu bukan akhir segalanya. Itu adalah permulaan yang baru. Jangan hanya melihat apa yang hilang, lihat juga apa yang Allah jaga. Jangan hanya melihat apa yang pergi, lihat juga apa yang Allah gantikan. Jangan hanya melihat apa yang gagal, lihat juga jalan baru yang Allah bukakan. Pertolongan Allah sering tersembunyi di balik kekecewaan. Pertolongan Allah sering tertutup oleh air mata. Pertolongan Allah sering tidak terlihat sampai waktu yang tepat. Suatu hari nanti engkau akan mengerti. Suatu hari nanti engkau akan tersenyum. Suatu hari nanti engkau akan berkata, "Andai dulu aku tahu, aku pasti tidak akan mengeluh." Dan pada saat itu engkau akan sadar bahwa semua yang hilang adalah bentuk pertolongan. Semua yang pergi adalah bentuk kasih sayang.
Semua yang gagal adalah bentuk penjagaan. Maka jangan takut dengan kehilangan. Jangan takut dengan kegagalan. Jangan takut dengan penolakan. Karena bisa jadi semua itu adalah tanda Allah sedang menolongmu. Bisa jadi semua itu adalah cara Allah menjaga langkahmu agar tidak salah. Bisa jadi semua itu adalah cara Allah menyelamatkanmu dari masa depan yang buruk. Allah tidak pernah salah memilihkan jalan. Allah tidak pernah salah mengambil sesuatu darimu. Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Tugasmu hanya bersabar. Tugasmu hanya percaya. Tugasmu hanya yakin bahwa apapun yang terjadi selalu ada hikmah, selalu ada pelajaran, selalu ada kebaikan, dan yang paling penting, selalu ada pertolongan Allah di balik semuanya. Tanda ketiga Allah sedang menolongmu adalah ketika kamu diuji dengan kesulitan, namun selalu ada jalan keluar yang tidak pernah kamu bayangkan. Saat kamu merasa semua pintu tertutup, tiba-tiba ada pintu lain yang terbuka. Saat kamu merasa tidak ada yang bisa menolongmu, tiba-tiba muncul pertolongan yang tak terduga. Mungkin berupa orang yang datang mengulurkan tangan. Mungkin berupa rezeki yang hadir tepat di saat kamu sangat membutuhkannya. Mungkin berupa ide sederhana yang menyelamatkanmu dari kebuntuan. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah pertolongan Allah. Pernahkah kamu merasa tidak punya uang lalu tiba-tiba ada orang yang mentraktirmu? Pernahkah kamu merasa sangat sendiri, lalu tiba-tiba ada teman yang menelponmu? Pernahkah kamu hampir putus asa lalu tiba-tiba ada ayat yang menyentuh hatimu? Semua itu adalah cara Allah menolongmu. Allah tahu kapan kamu hampir menyerah. Allah tahu kapan kamu sudah tidak sanggup. Allah tahu kapan kamu butuh pertolongan. Maka Dia mengirimkan jalan keluar yang tidak pernah kamu sangka. Pertolongan itu selalu datang tepat waktu, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, selalu tepat pada saatnya. Kadang pertolongan itu datang melalui orang lain. Kadang pertolongan itu datang melalui peristiwa yang tampak kecil. Kadang pertolongan itu datang melalui sesuatu yang sederhana, tapi dampaknya sangat besar bagi hidupmu. Allah ingin mengajarkan bahwa pertolongan itu hanya milik-Nya. Allah ingin engkau tahu bahwa manusia hanyalah perantara. Allah ingin engkau sadar bahwa semua kebaikan datang dari-Nya. Saat engkau dikejar masalah, Allah menghadirkan solusi. Saat engkau terjebak kesulitan, Allah membuka jalan keluar. Saat engkau merasa gelap, Allah memberikan cahaya. Itulah pertolongan yang nyata, pertolongan yang tidak bisa disangkal, pertolongan yang membuatmu berkata, "Kalau bukan karena Allah, aku tidak tahu apa jadinya." Kadang pertolongan itu berupa kekuatan untuk bertahan. Kadang pertolongan itu berupa kesabaran untuk menunggu. Kadang pertolongan itu berupa keberanian untuk melangkah. Semua itu adalah hadiah dari Allah. Semua itu adalah tanda cintanya. Semua itu adalah tanda bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin orang lain pergi meninggalkanmu. Mungkin manusia mengecewakanmu. Mungkin dunia tidak berpihak padamu, tapi Allah selalu ada. Allah selalu menolongmu. Allah selalu bersamamu. Pertolongannya kadang datang melalui kesulitan yang membuatmu lebih kuat. Pertolongannya kadang datang melalui masalah yang mendidikmu menjadi bijak. Pertolongannya kadang datang melalui kegagalan yang mempersiapkanmu untuk sukses yang lebih besar. Semua jalan itu adalah bentuk kasih sayang. Semua jalan itu adalah tanda pemeliharaan. Semua jalan itu adalah bukti bahwa Allah tidak pernah membiarkanmu sendirian. Ingatlah, Allah berfirman bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah, tapi bersama. Itu artinya setiap kali kamu diuji, selalu ada pertolongan yang menyertai. Setiap kali kamu merasa berat, selalu ada kekuatan yang Allah titipkan. Setiap kali kamu merasa terjebak, selalu ada jalan keluar yang Allah bukakan. Maka jangan berputus asa. Jangan merasa hidupmu buntu. Jangan merasa Allah tidak peduli. Karena justru di saat kamu merasa tidak ada jalan, Allah sedang menyiapkan jalan. Justru di saat kamu merasa sendirian, Allah sedang dekat denganmu. Justru di saat kamu merasa lemah, Allah sedang menolongmu. Bukankah seringkali masalah membuatmu lebih dekat dengan Allah? Bukankah seringkali kesulitan membuatmu lebih banyak berdoa? Bukankah seringkali kesedihan membuatmu lebih khusyuk dalam ibadah? Itu semua adalah pertolongan. Pertolongan yang membuat imanmu hidup. Pertolongan yang membuat hatimu peka. Pertolongan yang membuat jiwamu kuat.
Maka jangan takut dengan kesulitan, jangan takut dengan ujian, jangan takut dengan kesedihan, karena di balik itu semua ada pertolongan Allah yang menyertaimu. Dan siapa yang ditolong Allah, dia tidak akan pernah benar-benar kalah. Tanda keempat, Allah sedang menolongmu adalah ketika hatimu digerakkan untuk menjauhi dosa. Pernahkah kamu hampir melakukan kesalahan besar, tapi tiba-tiba ada hal yang membuatmu batal melakukannya? Pernahkah kamu sudah merencanakan keburukan, tapi tiba-tiba muncul rasa takut yang membuatmu mundur? Pernahkah kamu hampir tergoda, tapi tiba-tiba hatimu merasa berat dan enggan? Semua itu adalah pertolongan Allah. Semua itu adalah cara Allah menyelamatkanmu dari kehancuran. Jika Allah tidak menolongmu, mungkin kamu sudah terjerumus. Jika Allah tidak melindungimu, mungkin kamu sudah hancur oleh dosa. Betapa banyak orang yang jatuh dalam maksiat tanpa bisa keluar. Betapa banyak orang yang rusak karena tidak dijaga oleh Allah. Tapi kamu, meski penuh salah, masih dijaga untuk tidak jatuh terlalu dalam. Itu adalah pertolongan besar. Itu adalah tanda kasih sayang. Itu adalah bukti bahwa Allah tidak ingin kehilanganmu. Kadang kamu merasa gagal karena sering mengulang kesalahan. Kadang kamu merasa hina karena banyak kekilafan. Kadang kamu merasa tidak pantas karena sering jatuh. Tapi sadarlah, jika setelah jatuh hatimu masih ingin bangkit, itu adalah pertolongan. Jika setelah salah hatimu masih merasa bersalah, itu adalah pertolongan. Jika setelah berbuat maksiat hatimu masih gelisah, itu adalah pertolongan. Karena ada banyak orang yang berbuat dosa tanpa rasa bersalah. Ada banyak orang yang hatinya keras tanpa rasa takut. Ada banyak orang yang berbuat maksiat dengan bangga. Tapi kamu, meski salah, masih punya rasa sesal. Itu tanda Allah sedang menolongmu. Itu tanda Allah sedang menjaga hatimu. Pertolongan yang paling indah adalah ketika Allah tidak membiarkanmu nyaman dalam dosa. Pertolongan yang paling besar adalah ketika Allah tidak membiarkanmu tenang dalam kesalahan. Pertolongan yang paling berharga adalah ketika Allah masih menanamkan rasa takut kepadanya dalam dirimu. Maka jangan remehkan rasa bersalah. Jangan anggap ringan rasa gelisah setelah berbuat salah. Jangan abaikan dorongan untuk bertobat. Semua itu adalah bentuk pertolongan. Semua itu adalah tanda Allah masih menginginkanmu kembali. Semua itu adalah tanda Allah tidak menutup pintu bagimu. Pertolongan itu kadang berupa kesempatan untuk memperbaiki diri. Pertolongan itu kadang berupa dorongan untuk bertaubat. Pertolongan itu kadang berupa perasaan tidak tenang saat jauh dari Allah. Semua itu adalah karunia yang besar. Semua itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Semua itu adalah bukti bahwa Allah mencintaimu. Maka jika engkau merasa hatimu masih tergerak untuk kembali kepada Allah, bersyukurlah. Jika engkau merasa hatimu masih ingin menangis karena dosa, bersyukurlah. Jika engkau merasa hatimu masih takut kehilangan iman, bersyukurlah. Karena itu adalah tanda Allah sedang menolongmu. Allah tidak ingin engkau binasa. Allah tidak ingin engkau tenggelam. Allah tidak ingin engkau hilang arah. Allah ingin engkau kembali kepadanya. Allah ingin engkau selamat. Allah ingin engkau bahagia. Pertolongan itu adalah bentuk cinta yang sejati. Pertolongan itu adalah tanda rahmat yang luas. Pertolongan itu adalah bukti bahwa Allah tidak pernah melepaskanmu. Kadang pertolongan itu hadir dalam bentuk ujian agar engkau kembali. Kadang pertolongan itu hadir dalam bentuk rasa takut agar engkau berhenti. Kadang pertolongan itu hadir dalam bentuk penyesalan agar engkau sadar. Semua itu adalah jalan Allah untuk menuntunmu. Semua itu adalah kasih sayang yang halus. Semua itu adalah penjagaan yang lembut. Jangan berpikir bahwa pertolongan Allah hanya berupa rezeki dan kesenangan. Pertolongan Allah yang terbesar adalah ketika hatimu dijaga dari kelalaian. Pertolongan Allah yang terindah adalah ketika hatimu dijauhkan dari maksiat. Pertolongan Allah yang paling agung adalah ketika hatimu dituntun untuk kembali. Maka bersyukurlah jika kamu tidak bisa tenang dalam kesalahan. Bersyukurlah jika hatimu bergetar ketika jauh dari Allah. Bersyukurlah jika jiwamu selalu ingin kembali kepada kebaikan. Karena itu tanda pertolongan sedang bekerja dalam hidupmu. Itu tanda Allah masih mencintaimu. Itu tanda Allah masih menolongmu.
Dan siapa yang masih ditolong Allah untuk menjauhi dosa, maka dia adalah orang yang sangat beruntung. Tanda kelima Allah sedang menolongmu adalah ketika kamu diberi teman, guru atau lingkungan yang mendekatkanmu kepada Allah. Jika dalam hidupmu ada orang yang selalu mengingatkanmu kepada kebaikan, itu pertolongan besar. Jika ada sahabat yang menegurmu ketika salah, itu pertolongan besar. Jika ada guru yang membimbingmu di jalan yang benar, itu pertolongan besar. Allah tahu manusia tidak bisa hidup sendirian. Allah tahu manusia butuh pengingat. Allah tahu manusia butuh lingkungan yang baik. Maka Dia menolongmu dengan cara menghadirkan orang-orang yang menuntunmu ke jalannya. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang membuatmu ingin lebih rajin beribadah? Pernahkah kamu mendengar nasihat sederhana tapi membuat hatimu bergetar? Pernahkah kamu berada di lingkungan yang membuatmu malu untuk berbuat dosa? Semua itu adalah cara Allah menolongmu. Banyak orang justru dikelilingi oleh teman yang menjerumuskan. Banyak orang justru berada di lingkungan yang membuat imannya mati. Banyak orang justru dipertemukan dengan orang yang merusak hidupnya. Tapi kamu, Allah menolongmu dengan menghadirkan orang yang menyelamatkanmu. Itu bukan kebetulan, itu bukan keberuntungan biasa. Itu adalah pertolongan Allah yang nyata. Kadang pertolongan itu hadir dalam bentuk sahabat yang selalu mengingatkanmu salat. Kadang pertolongan itu hadir dalam bentuk guru yang selalu menasihatimu dengan sabar. Kadang pertolongan itu hadir dalam bentuk lingkungan yang selalu mengajarkan kebaikan. Semua itu adalah karunia besar. Semua itu adalah nikmat yang luar biasa. Semua itu adalah tanda cinta Allah. Pertolongan itu membuatmu lebih kuat dalam iman. Pertolongan itu membuatmu lebih semangat dalam ibadah. Pertolongan itu membuatmu lebih terjaga dari dosa. Maka jangan sia-siakan orang-orang baik yang Allah hadirkan. Jangan abaikan nasihat yang datang kepadamu. Jangan remehkan lingkungan yang mendekatkanmu pada Allah. Karena semua itu adalah jalan pertolongan. Semua itu adalah tanda bahwa Allah tidak ingin engkau tersesat. Semua itu adalah bukti bahwa Allah ingin engkau selamat. Bersyukurlah jika ada yang menegurmu. Bersyukurlah jika ada yang mengingatkanmu. Bersyukurlah jika ada yang peduli pada akhiratmu. Karena itu tanda engkau ditolong. Itu tanda engkau dijaga. Itu tanda engkau dicintai. Kadang pertolongan Allah datang bukan dengan kekuatan materi, tapi dengan kekuatan pertemanan. Kadang pertolongan Allah datang bukan dengan harta yang banyak, tapi dengan hati yang ikhlas dari seorang sahabat. Kadang pertolongan Allah datang bukan dengan jabatan yang tinggi, tapi dengan guru yang sabar membimbing. Semua itu lebih berharga daripada dunia. Semua itu lebih bernilai daripada apapun. Semua itu lebih indah daripada kesenangan sesaat. Maka jaga orang-orang baik di sekitarmu. Jaga guru yang menasihatimu. Jaga sahabat yang mengingatkanmu. Jaga lingkungan yang menumbuhkan imanmu. Karena merekalah pertolongan Allah yang nyata. Karena merekalah bukti bahwa Allah masih menolongmu. Karena merekalah tanda bahwa Allah masih peduli padamu. Jika kamu masih dipertemukan dengan orang-orang yang membawa kebaikan, itu artinya Allah ingin kebaikan bagimu. Jika kamu masih berada di lingkungan yang mengajarkan kebaikan, itu artinya Allah sedang melindungimu. Jika kamu masih dikelilingi orang-orang yang membuatmu takut pada dosa, itu artinya Allah sedang menolongmu. Pertolongan itu nyata. Pertolongan itu besar. Pertolongan itu tidak boleh diabaikan. Bersyukurlah atas setiap orang yang Allah hadirkan untuk membawamu lebih dekat padanya. Bersyukurlah atas setiap nasihat yang membuat hatimu tersadar. Bersyukurlah atas setiap lingkungan yang membuat imanmu bertambah. Karena semua itu adalah tanda cinta Allah. Semua itu adalah tanda kasih sayang Allah. Semua itu adalah tanda pertolongan Allah. Dan siapa yang masih ditolong Allah melalui orang-orang baik, maka dia tidak akan pernah berjalan sendirian. Saudaraku, pertolongan Allah itu selalu ada, meski seringkali kita tidak menyadarinya. Pertolongan itu kadang datang melalui doa yang masih terjaga. Pertolongan itu kadang datang melalui kehilangan yang sebenarnya menyelamatkan. Pertolongan itu kadang hadir dalam kesulitan yang membuka jalan keluar. Pertolongan itu kadang berupa rasa gelisah yang menjauhkan kita dari dosa.
Dan pertolongan itu juga hadir melalui orang-orang baik yang Allah hadirkan di sekitar kita. Semua itu adalah tanda cinta Allah. Semua itu adalah bukti kasih sayangnya. Maka jangan pernah merasa sendirian. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berpikir bahwa Allah meninggalkanmu. Karena selama engkau masih bisa berdoa, selama hatimu masih ingin kembali, selama engkau masih dijaga dari jalan yang salah, itu artinya Allah sedang menolongmu dengan cara yang indah. Yakinlah, bersama Allah hidupmu tidak akan pernah benar-benar buntu. Bersama Allah engkau akan selalu menemukan cahaya. Bersama Allah engkau akan selalu kuat untuk melangkah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu merasakan pertolongannya di dunia ini sampai di akhirat nanti.